dipimpin oleh salah satu anak. Siapa yang memimpin? Oke, Mbak Pimpin silakan pimpin doa. Siap, siap. Berdoa mulai.
tujuan dari atau aturan, yaitu yang pertama apa? Kalian dapat mengetahui berbagai aturan di keluarga dan juga di sekolah. Yang kedua, kalian dapat menunjukkan sikap mematuhi aturan yang ada di keluarga dan juga di sekolah. Yang selanjutnya, tujuan dari belajar materi pagi hari ini yaitu kalian dapat memberikan contoh perilaku mematuhi aturan di keluarga dan juga di sekolah. Nah, kita mau tanya, siapa yang tadi sudah membantu orang tua? Siapa? Oke, bagus. Membantu apa kalian? Mas dan Bibi membantu apa tadi di rumah pagi-pagi? Gosok apa nyuci piring? Membantu apa? Nyapu? Gosok baju? Iya, bagus. Selanjutnya Mbak Pipi tadi sedang membantu orang tua. Bagus. Tadi membantu apa? Iya, membereskan tempat tidur. Bagus. Lagi ada lagi yang sedang membantu orang tua pagi ini? Ya, Mbak Kira apa? Iya, membereskan tempat tidur. Jadi bangun tidur ki ora ditinggal lunga. Dibereskan terlebih dahulu. Kemudian Mas Dian sudah membantu hari ini membantu orang tua. Membantu apa? Membantu apa? Memasak. Ya, memasak apa? Tadi nasi goreng. Telur. Iya, sudah. Oke, bagus. Nah, siapa yang tadi sudah membantu orang tua? Siapa yang tadi sudah membersihkan kelas? Ayo tunjuk tangan. Wah, Bibi lagi. Ya, Mbak Pira. Yang lain ngapain ini? Oh, Mbak Agatha. Mbak Agatha sudah membersihkan kelas hari ini? Sudah. Tadi menyapu atau tumbang sampah? Mbak Agatha? Oh, menyapu ini. Yang keras ya, Mbak? Menyapu. Udah sarapan toh? Udah. Siapa yang belum sarapan? Pira. Kenapa? Oh, belum masak. Oke. Nah, itu ya. Ini adalah. Ayo kembali lagi ke sini, anak-anak. Nah, ini tadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tadi diharapkan apa? Mengetahui aturan yang ada di rumah dan juga di sekolah. Yang selanjutnya ini apa saja aturan yang ada di keluarga atau di rumah? Siapa yang tahu? Aturan yang ada di rumah ataupun di keluarga, siapa yang tahu aturannya apa saja? Tadi sudah menyebutkan membantu memasak. Halo? Halo? Hai. Masih semangat? Masih semangat? Ya, kelihatannya. Aturan apa saja yang ada di rumah? Ada yang tahu? Apa saja? Ya, membantu orang tua. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini mematuhi aturan itu membantu kita untuk apa? Hidup menjadi lebih apa kalau ada aturan? Ya, teratur. Selain teratur, hidup menjadi apa? Nyaman. Betul. Kalau sudah ada aturan, berarti harus ditaati atau tidak? Harus ditaati atau tidak? Harus ditaati atau tidak? Ya, betul. Kalau sudah ada aturan itu harus ditaati.
Nah, aturan sikap. Nah, sikap itu kita harus apa? Berkata sopan dan juga baik. Gunakan 4 kata ajaib saling menghormati. Apa itu 4 kata ajaib? Ada apa saja? Tolong, maaf, terima kasih, permisi. Betul. Itu harus selalu diterapkan biar kita bersikapnya itu sopan dan juga baik. Yang selanjutnya, nah, manfaat mematuhi aturan. Apa manfaatnya? Ya, hidup menjadi lebih nyaman dan juga teratur. Selain itu apa? Yang kedua apa? Yo, Mbak Vivi baca. Manfaat mematuhi aturan apa? Yang kedua. Ya, betul. Hidup itu sudah menjadi nyaman dan teratur kalau kita mematuhi aturan. Yang kedua, disenangi siapa? Orang tua dan juga teman. Siapa yang mau disenangi orang tua? Ya, semua ingin ya. Siapa yang mau disenangi teman? Ya, semua ini ya. Jadi harus apa? Mematuhi apa? Aturan. Yang ketiga, yuk silakan dibaca Mas Aldivario. Aturan yang ketiga manfaatnya Menjadi disiplin dan bertanggung jawab. ya, betul. Kalau kita mematuhi aturan, kita menjadi lebih disiplin, tertata, dan bertanggung jawab. Ya, yang selanjutnya. Nah, nih akibat ini penting juga. Akibat tidak mematuhi aturan. Apa? Hidup menjadi apa? Teratur dan tidak Iya. Misal nih contohnya Mas Dian tidak merapikan tempat tidur. Nah, hidup tidak menjadi tidak teratur dan tidak nyaman. Tempat tidurnya jadi apa? Kotor. Banyak sarang apa? Jumbo sarang coro, jumbo sarang tikus gitu ya. Jadi harus dibersihkan. Nah, semisal kalau kelas kalian bayangkan, halo, kamu udah lemes ini, hari pertama masuk loh ya. Yuk, tepuk semangat. Semangat ya. Ya, nanti lanjut. Misal, tadi di sekolah tidak ada grup piket. Misal, di sekolah, di kelas tidak ada grup piket. Hidup menjadi teratur tidak? Tidak. Apa yang terjadi? Kelasnya menjadi apa kalau tidak ada grup piket? Kotor. Kalau kotor ya, aku mau seperti tadi dihinggapi coro, laler, lagam. Banyak ya hewan-hewan yang menjijikkan ya. Kemudian kalau akibat yang kedua apa? Coba dibaca Mbak Kira yuk. Berpotensi dijauhi oleh teman. Iya betul. Kalau kalian tidak mematuhi aturan dan nanti tidak punya teman. Misal contoh yang ada Bibi gawene jotosi koncone, berarti meja. Teman-temannya suka tidak? Tidak. Nanti bakal pilih, Mas ayo ojo koncone ya Bibi gawene berarti meja jotosi. Ya, itu tidak boleh. Itu hanya contoh ya, tidak boleh dilakukan. Ya. Yang ketiga, apa akibat tidak mematuhi aturan? Coba dibaca, Mbak Akila yuk. Yuk, baca. Yang ketiga, Iya. bisa mendapatkan teguran. Iya, teguran itu apa? Yang tahu teguran? Apa itu teguran? Iya, dimarahi, dinasehati. Misal, hari ini tidak piket. Misal hari ini yang jadwal piket ada Mbak Fira, Agatha, dan Habibi. Habibi lagi, misal tidak piket. Bi, ayo piket Bi. Nanti dimarahi sama siapa? Guru. Betul. Ya, yang selanjutnya. Nah, ini refleksi dari kalian sendiri ya. Bu Ipah mau tanya ke kalian, apakah kalian atau aku sudah mematuhi aturan? Sudah mematuhi aturan belum kalian? Sudah. Oke, sudah. Selanjutnya
lebih nyaman dan juga teratur. Ya, betul. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini tadi apa? Taat aturan ya. Jadi kalian mematuhi aturan itu adalah sikap yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Halo? Halo? Hai. Ini saya ngomong dewe tak akan ngarep loh ya. Ya? Katanya sih. Yuk, dibaca bersama-sama yuk. Mematuhi aturan adalah 1, 2, 3. Mematuhi aturan adalah sikap yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Ya, betul. Mematuhi aturan itu adalah sikap yang sangat penting. Yang kedua, yuk aturan Membantu kita untuk hidup tertib dan harmonis. ya, menjadi lebih tertib. Seperti yang dicontohkan Viva tadi, menjadi nyaman dan juga teratur. Kalau tidak ada peraturan akan berantakan. Yang ketiga, yuk bersama-sama lagi. Yuk. Jadi membantu aturan sebagai kebiasaan yang baik. Ya, betul. Ini pesan pada pagi hari ini harus diingat, dicatat di otak, di kepala, digateknya tekan gede, tekan tuwek. Ya, patuh aturan itu sebagai kebiasaan yang baik. Jadi ngomong langsung beler, ya. Yang beler nanti apa? Tidak punya teman. Betul. Nanti akan hidup menjadi tidak teratur. Sampai di sini ada yang ditanyakan tidak? Tidak ada? Tidak ada? Tidak. Oke, kalau tidak ada, Ibu Iva mau menunjukkan sebuah cerita. Nanti, ya. Halo, Bu Iva akan menunjukkan suatu cerita ke kalian. Tolong diperhatikan baik-baik ceritanya. Nanti tugasnya silakan mendiskusikan apa yang Bu Iva ceritakan tadi. Apa tugasnya? Tugasnya apa? Ya. Iya betul. Nanti didiskusikan ya. Diskusi itu tahu nggak apa maksudnya? Diskusi itu bekerja sama, gotong royong, saling bertukar pikiran antar kelompok. Nah, di sana ada kelompok pertama dan sebelah kiri Bu Iva ada kelompok 2. Kelompok pertama namanya apa? Silahkan ambil dari Pancasila. Sila atau apa? Lambang, simbol. Bintang. Ya, kelompok 2 bintang. Kelompok 1 apa? Yuk, kelompok 1 apa? Kelompok 2 bintang. Kelompok 1 apa? Satu saja. Nama itu satu saja. Bintang ya. Ya, kelompok 1 apa? Padi dan kapas. Mau? Kepala banteng ya? Ya, oke. Kelompok 1 kepala banteng. Kelompok 2 apa lagi namanya? Bintang. Oke. Dengarkan ya ceritanya ya. Siap-siap. Dicatat, perlu dicatat. Nanti pokok-pokoknya apa nanti silakan didiskusikan. Ya, sebelum kita membacakan ceritanya, nih kita bagikan lembar kerja peserta didik dulu. Dicatat nanti dicatatnya di sini nanti didiskusikan semua nulis. Ini untuk kelompok 2, ini kelompok 1. Yuk, nanti dikerjakan bersama-sama. Halo, sudah dapat semua? Oke. Ini Bu Iva nanti bacakan ceritanya. Halo, diperhatikan dulu. Nah, nanti petunjuknya nanti silakan diisi di kolom. Yang pertama aturan di keluarga, yang kedua aturan di sekolah. Nah, ini menjawabnya berdasarkan cerita yang Bu Iva bacakan. Ya, tidak boleh membuat sendiri jawabannya. Berarti harus berdasarkan apa? Yang dibacakan oleh Bu Iva. Nggih? Kalau
kalau sudah nanti ditulis, Bu Iva bacakan dulu, nanti ditulis. Boleh salah satu saja yang menulis, tapi harus diskusi. Nanti ada waktu sendiri. Halo, diorek-orek di buku sih, di buku tulis masing-masing. Diorek-orek apa aja aturan yang ada di sekolah atau di rumah berdasarkan yang Bu Iva katakan tadi. Jangan membacakan. Siap? Siap anak-anak? Ya, Bu Iva mulai ya untuk ceritanya ya. Ada 2 cerita. Ceritanya di keluarga, yang kedua di sekolah. Oke. Mulai ya, dicatat dulu di buku. Orek-orekan sih, nanti baru disalin di sini di kertas lembar kerja. Ya. Cerita yang pertama berjudul Makan Bersama Keluarga. Setiap pagi, Kisah, Mama, dan Papa makan bersama. Sebelum makan, Kisah mencuci tangan dengan sabun. Ya, perhatikan. Itu lihat. Halo, itu nanti di cerita ini ada aturan ya, aturan di rumah atau keluarga. Ya, tadi ada sebelum makan Kisah mencuci tangan dengan sabun. Selanjutnya, Papa memimpin doa sebelum makan. Ya, yang selanjutnya keluarga duduk di kursi dengan tertib. Saat makan, mereka sangat sopan dan tidak terburu-buru. Ya, nah di situ ada berapa aturan? Ya, nanti dicatat bersama-sama di lembar kerja ya. Cukup? Apa Bu Iva ulangi? Cukup? Diulangi? Diulangi atau tidak? Ya, Bu Iva ulangi ya. Makan bersama keluarga, judulnya. Setiap pagi, Kisah, Mama, dan Papa makan bersama. Sebelum makan, Kisah mencuci tangan dengan sabun. Yang selanjutnya, Papa memimpin doa sebelum makan. Keluarga duduk di kursi dengan tertib. Saat makan, mereka sangat sopan dan tidak terburu-buru. Nah, dicatat yang termasuk aturan dalam keluarga. Sudah? Oke, kalau sudah, Bu Iva lanjut ke cerita kedua. Itu aturan yang ada di mana? Sekolah. Nanti tak tayangkan lagi. Ya, nanti tak tayangkan lagi. Nah, ini yang termasuk aturan di keluarga. Tadi kan cerita. Apa saja tadi aturannya yang pertama? Ada yang tahu apa aturannya? Ya, harus mencuci tangan sebelum makan. Nah, ini berdoa dulu. Terus mencuci tangan. Terus aturan selanjutnya apa? Duduk dengan sopan. Sudah? Lanjut ke cerita 2 ya. Halo? Lanjut ke cerita 2 ya. Ya, ini cerita kedua. Judulnya Menjaga Kebersihan Sekolah. Halo, diperhatikan dulu. Hari ini Kisah datang lebih pagi. Kisah segera mengambil sapu untuk membersihkan kelas. Teman-teman membantu Kisah merapikan meja dan kursi. Mereka belajar dengan tenang di kelas, serta tidak menimbulkan keributan. Untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah, mereka membuang sampah pada tempatnya. Nah, dari cerita ini silakan tulis aturan yang ada di sekolah. Ada berapa? Ada berapa anak-anak yang tahu dalam cerita ini? Halo, diperhatikan
meja dan kursi. Dan terakhir ini apa? Apa ini? Ya, membuang sampah pada tempatnya. Oke, anak-anak, ayo diperhatikan dulu, hadap depan dulu. Nah, itu tadi Bu Iva sudah membagikan lembar kerja peserta didik. Nanti silakan didiskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Nah, ini kan ada dua kolom, aturan di keluarga dan juga aturan di sekolah. Aturan keluarga
Iya, tiket kelas. Terus apa, Mas Bibi? Apa pengalamanmu di sekolah? Tanya aturan apa? Tadi Mbak Lila sudah tiket. Kamu? Hah? Ya, menyapu halaman. Oke, halaman ketik. Halaman yang ketik. Gak apa-apa, itu kan ada sekolah itu ya. Oke, diskusinya sudah selesai. Halo, Viva ada game buat kalian. Satu game buat kalian. Nanti silakan ambil ini kartu dari Viva. Setiap kelompok mempunyai mendapatkan satu kartu. Nah, petunjuknya kalian nanti memerankan. Kamu dengar lah, memperankan itu apa? Koyo meragak nih misal bukan menceritakan tapi melakukan. Contohnya, halo, kalian misalnya kelompok kepala banteng mendapatkan kartu atau peran mengantri makanan atau menyapu di rumah. Nah, nanti tugasnya setiap kelompok kan ada berapa ini? Kelompok banteng ada 5. Nah, nanti ada yang jadi guru, ada yang jadi misal di rumah, aturan di rumah, ada yang jadi bapak,